Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata duet Anies Gatot Nurmantio yaitu kencang ya disuarakan hari ini begitu ya. Bahkan Faisal Assegaf mengatakan dua tokoh yang punya visi yang tekad memajukan hidup rakyat. Tetapi muncul spekulasi begitu kan. Karena dari tim 8 sendiri menunjukkan bahwa tidak ada nama Gatot di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau itu dimasukkan atau dibicarakan di luar sana sah-sah aja sebenarnya begitu kan ya. Tetapi di satu sisi menjadi kekuatan luar biasa ketika Gatot itu bergabung kepada Anies Baswedan atau setidaknya ia mendukung Anies Baswedan begitu kan. Karena pertarungan yang kita hadapi itu adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu kan. Sama-sama kuat begitu. Tentu sosok menjadi wakil Anies Baswedan yaitu adalah orang-orang yang punya kekuatan luar biasa begitu. Tidak hanya ya elektabilitasnya saja kan sudah bisa ditebak seperti apa begitu kan. Tetapi untuk dibicarakan di luar Gatot itu masih masih modern lah untuk kita dibicarakan begitu kan. Tetapi setiap perbincangan itu muncul nama Gatot di situ begitu kan. Ada apa? Akankah Anies Baswedan bersama Gatot atau siapa begitu kan? Atau bersama AHY? Tapi kalau menurut saya pribadi dibandingkan dengan Gatot, ya mending Anies Baswedan, AHY di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Wacana Anies Gatot mulai menguat ya. Aku sih oke-oke aja dibandingkan wacana Anies Yeni Wahid ya. Apa itu ujung-ujungnya Yeni Wahid? Ide siapa itu sama sekali kurang greget ya. Kalian pilih siapa saudara-saudara? Anies Gatot, Anies Yeni Wahid atau siapa? Tetapi Anies Yeni Wahid itu punya kekuatan luar biasa begitu kan. Dia punya masa warga Nahdliyin di situ begitu. Di satu sisi ya tokoh perempuan begitu kan dibandingkan dengan Gatot begitu kan. Gatot sih saya rasa hantu hari ini begitu kan, walaupun namanya juga muncul tapi untuk di masyarakat hari ini banyak yang kemudian muncul spekulasi begitu kan. Mending AHY daripada Gatot begitu ya. Gatot enggak nambah suara Anies Pak ya, pemilih udah sama ya. Anies cari calon yang yatim ya. Hovifah kayaknya takut bobroknya dibuka rezim ya, kabur dia. AHY cuma Nasdem enggak mau. Ini banyak sekali pro dan kontra. Semua kita serahkan kepada Anies Baswedan, tapi tentu kita juga punya pendapat ya. Pak Anies Baswedan dan Bu ya Susi yang paling ideal. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi kalau menurut saya pribadi dibandingkan dengan ini, mending ya saya pribadi ya punya pendapat Anies Yeni Wahid. Di satu sisi Yeni Wahid itu punya kekuatan luar biasa di Jawa Timur dan di Jawa Tengah begitu kan. Lihat saja di 2029 ya, bagaimana Prabowo kalah di 2009 begitu kan. Ya di Jawa Timur, apalagi di Jawa Tengah begitu kan, lumbungnya siapa mereka begitu kan. Tetapi perlu diingat ini namanya politik kan bisa ditebak begitu kan, dinamis begitu kan, tidak bisa ditebak maksudnya begitu ya. Tetapi persoalan-persoalan yang kemudian muncul, kemudian Gatot, AHY, terus kemudian Yeni, terus Mbak Yeni, terus kemudian Bu Hovifah dan sebagainya, itu kan diserahkan kepada Anies Baswedan begitu kan. Tetapi yang paling muncul hari ini ya dari pembahasan wacana-wacana dan diskusi dimanapun muncul yaitu adalah Mahfud MD di situ begitu. Ini ya. Ini Anies atau Gatot kalau sampai menang insya Allah Indonesia bakal hebat ya. Jadi masalah ya pemilih Anies. Gatot adalah orang-orang yang sama ya. Jadi kurang menambah suara. Kalau mau nambah suara Anies harus dipasangkan dengan orang NU yang punya kultur kuat seperti Bu Hovifah, Yeni Wahid atau Mahfud MD. Betul begitu kan. Di satu sisi seperti itu begitu. Jadi kalau saya rasa dengan Gatot dengan dengan AHY dengan yang lain begitu kan. Tetapi dibandingkan itu mending AHY begitu kan. Tetapi di satu sisi mending gandeng dengan tokoh-tokoh NU di situ yang punya pengaruh luar biasa begitu kan. Karena namanya politik itu kan tidak bisa ditebak begitu kan. Ya dinamis begitulah. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, duet Anies Gatot Nurmantio kencang disuarakan. Faisal Assegaf dua tokoh yang punya visi dan tekad majukan hidup rakyat. Atau setidaknya ya Gatot Nurmantio gabung saja kepada Anies Baswedan ya, bagian dari tim atau apa begitu ya. Bagian media sosial ya, Faisal Assegaf menyoroti soal calon wakil presiden cawapres bagi calon presiden ya capres dari koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan. Hal tersebut ditangkapi Faisal Assegaf dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Faisal Assegaf awalnya mengatakan soal dukungan terhadap Anies Baswedan dari 170 purnawirawan TNI begitu kan. Ya,
dari 170 purnawirawan juga mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan kekuatan luar biasa ya di belakang Anies Baswedan yang kemudian bersama-sama di situ begitu ya. Apakah Gatot akan gabung di situ? Ya semoga saja gabung begitu kan. Di satu sisi Gatot juga dekat dengan Pak Prabowo, di satu sisi dekat dengan Anies Baswedan begitu ya. Adapun deklarasi dukungan itu muncul setelah pidato Gatot Nurmantio melempar kritikan ya keras kepada rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan yang beberapa hari lalu 170 purnawirawan TNI beri dukungan kepada Anies Baswedan. Deklarasi itu muncul seminggu setelah pidato Gatot Nurmantio melempar kritikan keras kepada rezim Jokowi. Dia akan rumput makin masif ya, rakyat bergerak dan suarakan perubahan. Sejumlah desa di Jawa Tengah dan di Jawa Barat bersatu ya, usung tema 100% dukung Anies Baswedan ya. Tutur Faisal Assegaf dikutip dari Suara Liberty dari akun Twitter pribadinya. Artinya apa? Ya, muncullah banyak narasi-narasi yang kemudian dikaitkan di situ begitu kan. Ada Anies Baswedan, Gatot di situ begitu. Ya tidak menjadi masalah karena ini adalah perbincangan publik begitu kan. Publik kan punya pendapat pribadi begitu kan. Tetapi perlu diingat yang namanya politik itu kan dinamis. Yang kita hadapi itu adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo di situ begitu kan, yang sama-sama kuat begitu kan. Ya artinya kalau sama-sama kuat, maka gimana caranya Anies Baswedan itu wakilnya bisa kuat juga begitu kan di satu sisi begitu kan. Setidaknya kalau Pak Ganjar memilih tokoh NU, mah bagaimana tokoh-tokoh NU itu bisa pecah jadi dua misalnya antara kubu Anies Baswedan dengan Gak Ganjar begitu kan ya. Apalagi ditambah PKB di situ begitu, yaitu adalah Caimin begitu ya. Kemudian kritikus itu pun mengutarakan adanya harapan perubahan hingga semakin kencang suara ya keprihatinan negara ya bernegara. Bahkan suara senyap di barak-barak militer prajurit TNI butuh hidup yang sejahtera. Tentu mayoritas anggota Polri dan PNS pun sangat berharap perubahan, ungkapnya. Bahkan ya dalam berbagai elemen sipil progresif makin kencang menyuarakan keprihatinan bernegara. Maraknya suara kritis ya mewakili kegelisahan seluruh anak bangsa. Bahkan Faisal Assegaf pun menyinggung ya perihal ya rumor bahwa pihak ya Partai Demokrat yang disebut-sebut akan mengajukan ketua umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono AHY ya setuju jika baca pres itu Anies Baswedan ya cawapres Anies Baswedan ialah Gatot Nurmantio. Ya ini kan tidak bisa ditebak begitu kan. Artinya masih menjadi simpang siur di situ begitu. Bahkan jika rumor itu benar tentu saja ya sangat elok ya mengingat duet Anies Baswedan Gatot semakin kencang disuarakan. Kedua tokoh punya visi dan tekad memajukan hidup rakyat ya, tegas Faisal Assegaf begitu ya. Dan bahkan ya demi rakyat dan perubahan tentu sikap legowo SBY sangat diharapkan. Terlebih AHY masih sangat muda dan punya peluang besar di masa depan. Bahkan selain itu Faisal Assegaf pun mengutarakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga merupakan ayah dari AHY serta Demokrat akan dikenang dan dihormati rakyat. Jadi ya jika legowo ya kalau cawapres Anies Baswedan ialah Gatot Nurmantio. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa menurut Faisal Assegaf hanya orang-orang yang bodoh yang mau bertahan dan berterperangkap dengan gelapnya gorong-gorong ya kekuasaan. Hanya orang-orang bodoh katanya begitu ya. Tetapi yang namanya politik bagi kami ya sah saja mau disung siapapun begitu kan. Tetapi bagaimana masyarakat bisa menilai itu semua begitu kan. Artinya apa? Artinya karena pada hakikatnya siapa sih cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitas ya tentu ini menjadi bagian bahwa ya tidak apa-apa kalau Anies Baswedan itu ya kalau inginnya wakilnya siapa begitu kan ya baik Nurmantio atau AHY. Bahkan ya Gatot mengajak seluruh elemen bangsa bersatu diakhiri ketidakadilan. Sikap moral itu ya memenuhi simpati rakyat. Tentu AHY dan PSI pun dia tergugah ya setuju Gatot cawapres ya tersiar kabar ya sebagian besar ya elit dan simpatisan Partai Demokrat sangat happy bila Anies Baswedan Gatot bersinergi maju pilpres ya. Ini hanya pendapat orang di luar sana begitu kan. Tetapi kita lihat saja masyarakat yang menentukan ini semua begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.